فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil adab yang pertama dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu seorang talib harus mengilmui bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah. Yang berarti dari situ harus diwujudkan dua adab yang lain yang merupakan syarat ibadah. Apa itu? Fatur, ikhlas, dan mutaba'ah. Yang kemudian di akhir tentang poin adab yang pertama ini, Syekh memberikan nasihat tentang apa? Hendaknya Muhammad Aceh. Nah, tentang takwa. Dan itu nasihat yang sangat penting bagi talabatul ilm, karena ketakwaan merupakan bekal terpenting, persiapan terpenting, fahiyal uddah, bekal terpenting dan persiapan terpenting bagi penuntut ilmu secara khusus dan bagi seorang hamba secara umum. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan juga merupakan sebab untuk seorang mendapatkan keutamaan-keutamaan dan hal-hal yang terpuji, sumber kekuatan, sebab seorang mendapatkan ketinggian derajat dan selamat dari fitnah-fitnah. Baik, apa dalil tentang hal ini yang kemarin kita bahas? Syukran. Ya ayyuhalladzina amanu apa? In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Baik, di situ. Karena furqan ini ilmu. Nah, ilmu untuk bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang menyimpang. Furqan. Nah, basirah. Nah, sekarang kita masuk pada adab yang kedua dari adab penuntut ilmu terkait dirinya. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, al-amru tsani min adabit talibi fi nafsi, kun ala jadatis salafis salih. Al-jaddah, perhatikan, wahidatul jawad, wahiyya mu'zamut tariqi wa wasatuh. Asal makna al-jaddah, nah, bentuk mufrad dari al-jawad. Yang dimaksud adalah mu'zamut tariq wa wasatuh, yaitu
bagian mayoritas dari suatu jalan dan pertengahannya. Wa qauluhu ana wa fulanun 'alal jaddah ibaratun 'anil istiqamati was sadad. Dan perkataan seseorang, aku dan si fulan di atas jaddah, maksudnya apa? Ungkapan bahwasanya dia itu di atas keistiqomahan dan kelurusan. Wal jadd fil asli al-qat'u wa minhu jaddun nakhl sarmuhu ay qat'u thamarihi judadan fahuwa jadd. Ini asal maknanya. Naam, yaitu ketika memetik buah-buahannya. Berarti intinya akhwan, kun ala jadatis salafis salih, jadilah engkau istiqamah, lurus di atas jalan salafus salih rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Tadi ini nasihat serta adab yang sangat penting, karena dengan mengikuti jalan as-salaf seorang bisa lurus, seorang bisa selamat. Qala rahimahullah, kun salafiyan 'alal jaddah. Jadilah engkau sebagai seorang salafi di atas jalan istiqamah. Bukan salafi hanya sekadar pengakuan saja, hanya sekadar slogan belaka, tapi betul-betul salafiyan 'alal jaddah. Tariqis salafis salih minas sahabati faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami'i abwabiddin, yaitu lurus di atas jalan para salafus salih. Dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian orang-orang setelah mereka, dari siapa saja yang menapaki jejak-jejak para salaf di semua bab-bab di dalam agama ini. Jadi bukan hanya sekedar akidahku ikut akidah salaf, walaupun metodeku dalam berdakwah mengikuti metode jamaah tabligh, metode ikhwanul muslimin dan seterusnya, tidak. Tapi pada semua perkara-perkara din hendaknya seorang istiqamah, lurus di atas manhaj dan jalan para salaf. Karena manhaj itu maknanya tariqah. Asal dari kata al-manhaj yaitu apa? Tariqah. Fulan ala manhajis salaf ay ala tariqatis salaf fi hayatih, dalam kehidupannya, dalam belajar, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berdakwah, pada semua aspek kehidupannya. Minat tauhid wal ibadati wa nahwiha, berupa tauhid dan ibadah-ibadah dan yang semisalnya. Nah, pada semua bab-bab agama ini ya dia harus berada di atas jalan para salaf. Mutamayyizan biltizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terbedakan dengan iltizam di atas jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menetapi jalan dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menapaki apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawdhifis sunani ala nafsik, dan juga menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dirimu sendiri. Tentunya ini pertama kali yang harus kita wujudkan, yaitu menerapkan sunnah pada diri kita.
Dan seandainya kaum muslimin mengupayakan hal ini, akhwan, masing-masing berupaya untuk menerapkan sunnah pada diri mereka masing-masing, biidznillah akan tercapai kemenangan dalam banyak sisi dan akan tercapai kemuliaan bagi umat ini. Karena itulah hakikat rujuk ila din, yang merupakan syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian untuk bisa menang dari orang-orang kufar, untuk bisa kembali kemuliaan di tangan kaum muslimin. Dimulai dari masing-masing pribadi, tawdhifus sunan ala nafsik. Nah, dengan apa? Menerapkan sunnah pada diri-dirimu. Wa tarkil jidal, dan meninggalkan untuk jidal, berdebat. Perdebatan yang tidak bermanfaat. Wal mira'. Jidal dan mira' hampir sama, akhwan. Nah, yaitu perdebatan yang tidak ada kemanfaatan padanya. Cuman mira' senantiasa identik dengan sisi yang negatif, sedangkan jidal terkadang pada beberapa hal itu dibutuhkan. Makanya Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan jidallah mereka, debatlah mereka dengan yang paling bagusnya. Adapun mira' itu senantiasa datang dalam bentuk celaan. Wal khawdi fi ilmil kalami wa ma yajlibul atham. Demikian pula meninggalkan untuk seseorang terjun dalam ilmu kalam serta hal-hal yang bisa mendatangkan dosa-dosa. Wa yasuddu 'ani syar'i, dan menghalangi seseorang dari syariat. Ini semuanya harus ditinggalkan. Nah, berarti untuk adab yang kedua ini, ya kawan, secara ringkasnya bagi setiap penuntut ilmu dituntut untuk apa? Untuk dia istiqamah di atas manhaj salafus saleh. Kata Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, perhatikan dalam syarah, akhwan, hadza min ahammi ma yakun anna al-insana yakunu ala tariqis salafis salih fi jami'i abwabiddin. Ini merupakan perkara yang paling penting, yaitu bahwasanya seseorang berada di atas jalan salafus salih pada semua bab-bab agama ini. Pada semua permasalahan-permasalahan di dalam agama ini, hendaknya dia berada di atas jalan salaf. Minat tauhid wal ibadati wal muamalat wa ghairihima. Nah, baik itu ibadah, muamalah, tauhid dan yang lainnya. Baik. Nah, kemudian faedah juga terkait masalah harusnya kita meninggalkan jidal dan mira'. Kata beliau, perhatikan, kadzalika aidan yatrukul jidal wal mira'. Demikian pula hendaknya seorang penuntut ilmu meninggalkan jidal dan mira', meninggalkan suka berdebat dengan debat kusir, debat yang tidak diinginkan untuk mencapai kebenaran, tapi hanya sekedar untuk apa? Untuk menunjukkan kepintaran diri, kecerdasan, kepandaian berbicara, atau untuk merendahkan pihak lain. Ini mira'. Jadi bukan tujuannya untuk mencapai kebenaran. Nah, jidal dan mira' yang seperti ini tinggalkan. Kenapa? Nah, ini yang penting. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'anna al-jidala wal mira'a huwal babul ladzi yuqfilu tariqas shawab. Dikarenakan jidal dan mira' itu adalah pintu yang mengunci, menutup jalan kebenaran. Makanya ingin kebenaran, akhwan, pintunya jangan dari jidal dan mira'.
Karena akan terkunci, tertutup kalau dari pintu itu. Kata beliau setelahnya, fa'inal jidala wal mira'a yahmilul mar'a ala an yatakallama wa yantasira li nafsihi faqat hatta law bana lahul haq. Nah, ini masalahnya. Dikarenakan jidal dan mira' itu akan membawa seseorang untuk berbicara dan menolong pendapatnya sendiri saja. Jadi intinya untuk membela diri tok agar menang dalam perdebatan itu. Sehingga walaupun ya jelas baginya kebenaran, hatta law bana lahul haq tajiduhu imma yunkiruhu wa imma an yu'awwilahu ala wajhin mustaqarah intisaran li nafsi. Karena ini kalimat dulunya kalimat apa? Dalam daras, kalimat yang kemudian diubah dalam bentuk tulisan. Nah, sampai ya walaupun telah jelas baginya kebenaran, tapi tetap engkau akan dapati dia mengingkarinya. Kemungkinannya mengingkarinya atau kemungkinannya dia mentakwil, mengarahkan kepada apa? Makna dan wajah yang apa? Mustaqarah, yang dibenci. Padahal benar, tapi apa? Dia ungkapkan dengan ungkapan sehingga menunjukkan kebenaran itu sesuatu yang dibenci. Untuk apa? Membela apa? Li nafsi, untuk membela diri sendiri. Wa irghaman li khasmihi 'alal akhdhi bi qawli, dan untuk irgham, yaitu membuat jengkel lawan debatnya, mengalahkan lawan debatnya. Tayyib. Sehingga tidak mengambil pendapatnya. Fa idza ra'aita min akhika jidalan wa mira'an bihaitsu yakunu al-haqqu wadihan walakinnahu lam yattabi'hu fa firra minhu firaraka minal asad wa qul laisa indi illa hadza watrukhu. Nah, ini nasihat apa? Karena pada zaman sekarang banyak para penuntut ilmu, bahkan yang bukan penuntut ilmu, senangnya apa? Jidal. Tapi jidalnya sekarang bukan jidal hadap-hadapan. Nah, kalau hadap-hadapan mungkin seorang akan mudah untuk menjelaskan sisi kebenaran dan akan terlihat kejahilannya orang yang suka berdebat ini. Tapi debat, dialog pada masa ini lebih sering dari apa? Dari balik layar. Nah, dari balik layar. Orang yang seandainya bertemu langsung denganmu, dia tidak bisa bicara apa-apa. Tapi ketika di balik layar, seakan-akan dia adalah seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, maka kata beliau, nasihat penting, jika engkau melihat dari saudaramu suka bajidal dan miraq, sukanya debat, di mana kebenaran sudah jelas, kebenaran sudah sangat gamblang jelas, akan tapi dia tidak mau mengikuti. Nah, maka larilah kamu darinya seperti engkau berlari dari harimau, dari singa. Jangan dilayani. Katakan kepadanya, aku tidak punya sesuatu kecuali yang aku yakini ini. Kalau ingin yang lain aku tidak punya. Pokoknya yang aku yakini ini kebenaran yang aku pegang ini. Nah, patrukhu, dan tinggalkanlah. Baik. Ini tentang jidal dan miraq. Dan kalimat para salaf akhwan tentang terselanya jidal dan miraq sangat banyak. Imam Ibnu Abdul Bar akhwan dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli juga punya bab khusus tentang terselanya jidal dan miraq. Kemudian
perkara berikutnya yang dinasihatkan untuk ditinggalkan apa? Al-khawd fi ilmil kalam, yaitu terjun dalam ilmu kalam. Dan tentang ilmu kalam ini juga telah dikarang banyak kitab-kitab, akhwan. Dhammul kalam, terceranya ilmu kalam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa kadzalika al-khawdu fi ilmil kalam, al-khawdu fi ilmil kalam aidan madiyatun lil waqti. Demikian pula ilmu kalam. Ya, berbicara terjun dalam ilmu kalam ini harus ditinggalkan. Kenapa? Karena madiyatun lil waqti, menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu. Li'annahum yatakallamuna bi asya' min awdahil asya'. Karena mereka berbicara dengan perkara-perkara itu yang sebenarnya perkara yang paling gamblang. Tayyib, perkara yang paling gamblang. Mereka ingin berbicara tentang adanya Tuhan, misalnya, adanya sesembahan, adanya zat yang diibadahi yang menciptakan jagat raya. Untuk menetapkan adanya pencipta saja muter-muter. Padahal sangat gamblang. Orang-orang kufar Quraisy saja tidak perlu dalil-dalil yang banyak bahwasanya Allah pencipta jagat raya. Nah, sedangkan ahli kalam untuk menetapkan itu muter-muter. Ini kan madiyah, perbuatan yang menyia-nyiakan waktu. Nah, buang-buang waktu. Nah, ya. Contoh ya kawan, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tayyib, kata beliau, marra alayya al-yawm fi dirasati ba'd at-talabah yaqulu laka ma huwa al-aqlu? Haddi lana al-aqla, atau haddi li al-aql. Arifil aql lughatan wa istilahan wa syar'an wa 'urfan. Ini kan menyia-nyiakan waktu. Ada disebutkan dalam suatu pembahasan dengan para penuntut ilmu, dan seseorang mengatakan kepadamu, apa itu akal? Berikan definisi tentang akal, baik secara bahasa, secara istilah, secara syar'i, dan secara 'urf. Untuk apa? Akal itu sudah paham orang, akal ya. Nah, dan kebiasaan ahlul kalam memang berdalam-dalam dalam masalah hudud, dalam masalah pengertian. Mereka debat sana sini dalam masalah pengertian-pengertian. Makanya kalau seorang memperdalam ilmu usul dan tidak bisa memilah-memilih pembahasan-pembahasan yang inti dengan pembahasan yang datang dari ilmu kalam, ya akan apa? Akan capek hanya pada pembahasan hudud, pembahasan apa? Pengertian dan definisi kok. Padahal sebagian perkara tidak perlu definisi, sudah gamblang. Nah, tayyib. Definisi manusia apa? Manusia definisinya apa? Mereka katakan hayawanun natik, hewan yang bisa ngomong. Nah, itu pengertian ahli kalam. Padahal orang sudah gamblang. Manusia itu apa? Ya aku ini. Ingin definisi manusia, ya aku ini. Aku manusia. Nah, gak usah bingung-bingung. Demikian pula ini definisi akal. Ini akal itu apa? Makanya madiyah, menyanyiakan masa hidup. Baik. Sampai-sampai Syekh mengatakan hadza ma lahu ta'rif, ini tidak ada pengertiannya. Untuk apa cari-cari pengertiannya? Nah, tayyib, sampai akal disuruh berpikir untuk menerangkan apa itu akal. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin beberapa kalimat setelahnya, adz-dzahir annahu law yajlisu yufakkiru fi ta'rifil aqli sara majnun. Lianna hadza ma lahu jawab ma yahtaju ila ta'rif. Ya, kata beliau, yang nampak bagiku saat ini seorang duduk berpikir ingin memberikan pengertian akal. Kira-kira akal itu pengertian yang pas itu apa?
Nah, maka dia akan jadi gila. Kenapa? Karena ini tidak ada jawabannya. Nah, dan tidak butuh kepada pengertian. Baik. Lakin haula'i ahlul kalam saddu an-nasa 'anil haqq 'anil manhajis salafi al-basit bima yuridunahu minasyubhati wa ta'rifati wal hudud wa ghairiha. Akan tapi ahlul kalam itu mereka menghalang-halangi manusia dari kebenaran, dari manhaj salafi yang basit. Manhaj salaf itu gampang apa? Sederhana, karena memang sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita. Agama kita kan mudah. Inna dina yusrun. Nah, mereka menghalangi manusia dari jalan yang benar ini dengan mendatangkan syubhat dan pengertian-pengertian serta definisi-definisi dan yang lainnya yang tidak ada manfaatnya. Nah, makanya para alim a'immah mengarang, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang Ar-Rad 'alal Mantiqiyin, bantahan untuk para mantiqiyin, ahli mantik, kemudian naqdul mantik dan yang lainnya. Kemudian penting, maksudnya kita harus meninggalkan orang yang suka jidal dan mira'. Tadi ketika apa? Ketika kebenaran jelas dan dia tahu itu kebenaran tapi tidak mau mengikuti, akhwan. Akan tapi ada kondisi di mana butuh seorang penuntut ilmu, bahkan ulama, untuk mendebat ahli batil. Ketika apa? Ketika ada kesamaran, untuk menjelaskan kebatilan pendapatnya. Nah, makanya di akhir dari syarah ini kata beliau, bahwasanya tidak semua kemudian lari meninggalkan orang yang seperti ini, yang menantang debat jidal. Karena fi halil mujadalah amma bayanu butlani qaulihi la budda an tubayyinahu linnas. Ya, untuk menjelaskan kebatilannya harus jelaskan kepada manusia. Adapun sekedar mujadalah, kalau memang tidak diinginkan kebenaran darinya, harus ditinggalkan. Tapi tetap jelaskan kepada manusia kebatilan-kebatilan mereka. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, di paling bawah halaman ini, qala Az-Zahabi rahimahullah, dalam Siyar. Sudah ketemu? Dikasih tanda ya, kalimat-kalimat yang itu merupakan matan dari Hilyah, antum kasih tanda biar suatu saat ingin merujuk dengan cepat tidak bingung apakah antum kasih garis kotak atau yang lain, lebih memperjelas. Karena tanda yang diberikan oleh penerbit kecil, ini cuman anak panah kecil, terkadang terluputkan. Qala Dzahabi rahimahullah wa sahha 'anid Daruqutni rahimahullah annahu qala syai' yakni kalam Dzahabi, qala Dzahabi wa sahha. Naam. Baik, maksudnya ini penjelasan, bukan dari perkataan Syekh Bakar, ikhwan. Perkataan Syekh Bakar, perhatikan. Qala Dzahabi rahimahullahu taala titik 2. Kemudian wasaha 'anid Daruqutni annahu qala titik 2 di situ. Kemudian yang ada strip ini antum harus tahu, ini perkataan tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin, penjelas. Kalimat kalimat Daruqutni yang dikutip oleh Az-Zahabi apa? Yaitu ma syai'un abghada ilayya min ilmil kalam. Daruqutni mengatakan sebagaimana dikutip oleh Az-Zahabi rahimahullah, ma syai'un abghada ilayya min ilmil kalam, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam.
Taib. Yang mengatakan ini Az-Zahabi. Dikutip oleh siapa? Oleh Ad-Daruqutni. Nah, kemudian qultu yaitu Ad-Daruqutni. Qultu yaitu apa? Az-Zahabi rahimahullah. Qultu lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalami walal jidali tambah alif wala khada fi dzalika bal kana salafiyan. Nah, baik. Jadi di sini tergabung ikhwan karena ini transkrip dari kalimat kaset yang ada di kaset. Nah, maka antum pisahkan yang matan, betul-betul matan itu nah dari setelah titik 2 lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalam walal jidala dikasih alif fi ilmil kalami walal jidali wala khadha fi dzalika bal kana salafiyan. Nah, sebelum titik 2 ada kalimat qultu, yaitu aku katakan, maksudnya Az-Zahabi. Nah, itu yang mau diterangkan oleh Syekh, tapi kan gabung syarah dengan matan. Jadi membingungkan kalau tidak melihat matan aslinya. Jadi matannya setelah mengutip, nah, qala Az-Zahabi qala Ad-Daruqutni. Nah, wasaha an qala Az-Zahabi wasaha an Ad-Daruqutni annahu qala ma syai'un abghada ilayya min ilmil kalam. Qultu yakni Az-Zahabi lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalam walal jidal. Memang ya laki-laki ini yaitu siapa? Ad-Daruqutni tidak pernah masuk selama-lamanya dalam ilmu kalam, tidak pula dalam jidal. Wala khadha fi dzalik, dan juga dia tidak terjun berbicara dalam permasalahan itu. Bal kana salafiyan, bahkan beliau adalah seorang salafi yang sejati. Ini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala untuk apa ikhwan? Untuk jadikan teladan. Di antara contoh dari para imam mutaqaddimun yang betul-betul membenci ilmu kalam dan tidak berbicara sama sekali dengan ilmu kalam, nah, adalah siapa? Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Sehingga konsisten beliau mengatakan ma syai'un abghada ilayya min ilmil kalam. Tidak ada sesuatu pun yang lebih aku benci daripada ilmu kalam. Baik. Baik. Kemudian kata beliau, wa haula'i hum ahlu sunnati wal jamaah. Perhatikan matan di halaman 38. Wa haula'i 35, halaman 35 di matan. Nah, mana sarankan dikasih kotak kalau punya tinta merah, nah, dikotai sehingga gamblang sekali. Wa haula'i hum ahlu sunnati wal jamaah al-muttabi'una athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itulah ahlu sunnati wal jamaah yang mengikuti jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ahlu sunnati naqawatul muslimin wa hum khairun nasi linnas. Dan ahlu sunnah itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, ahlu sunnah adalah naqawatul muslimin wa hum khairun nasi linnas. Mereka adalah manusia yang terbaik bagi manusia yang lain. Itu sebaik-baik manusia untuk manusia. Nah,
Naqawatun nas dari naqi, ya, manusia pilihan, manusia terpilih, kaum muslimin pilihan, yaitu pilihan atau inti dari kaum muslimin. Mereka adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Nah, kenapa? Karena mereka senantiasa menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Walaupun disikapi oleh kebanyakan kelompok-kelompok yang ada dengan permusuhan. Kenapa? Karena dianggap mengusik. Padahal sebenarnya yang diupayakan oleh ahli sunnah adalah bentuk kebaikan yang diserukan. Memperingatkan dari syirik, dibenci oleh para pelaku-pelaku syirik, para penyembah kubur. Nah, memperingatkan dari bid'ah, mereka akhirnya dibenci oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Memperingatkan dari kemaksiatan, maka mereka dibenci oleh orang-orang fasik. Nah, padahal sebenarnya itu adalah kebaikan yang diupayakan oleh ahli sunnati wal jamaah. Maka wajib atas ahli sunnah untuk bersabar dalam mewujudkan hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Itu dulu. Nah, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.